Ya, oke, baik. Nurul Pak Fajar, ya. Mau ke kamar mandi dulu mungkin? BAK, buang air kecil? Sudah. Iya. Fajar nggak lagi nggak kerja hari ini? Makin istri kita ya. Nah, luar biasa ini suami banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau bisa panggilnya nurse ya. Oh iya, jangan susnya nurse itu dari Udah lama banget. gitu ya, jadi nurse atau perawat aja langsung ya. Oke, baik Pak Fajar, nanti kita akan lihat ya bagaimana kondisi janinnya ya di dalam kandungan Ibu Nurul. Ya, Bapak kurang tidur? Malam ya. Habis kejar Rodi semalam ya? Ibu Nurul akan cek ini tensinya ya Bu. Ini ada tensi ya, Pak duduk ya. Oke, kita tensi memori ya, jadi nggak usah dipakai karena habis waktu ya. Karena memori, oh bagus Bapak tensinya ya. Oke. Terus kemudian juga kita lakukan cek nadi gitu ya. Berat semuanya bagus. Kemudian juga nggak panas ya, kalau panas baru kita cek. Ya ini nggak aman gitu ya kan. Kemudian nafasnya juga secara ini tidak ada permasalahan ya. Oke, semuanya bagus ya Pak. Oke, kemudian untuk lebih bagusnya nanti hasilnya Pak, kita akan lihat di pemeriksaannya. Baik, kita lihat dulu berat badannya Bapak dong. Pegangin dong suaminya. Ya, baik. Udah berapa kilo nambah? 5 kilo. 5 kilo. Soalnya makan mulu. Bapak nggak nambah? Enggak nambah. Oh kayak tiba. Baik ya, sekarang kita Lucu banget. ya, selesai. Kita cek ya Bu di komputernya. Namanya, nama Ibu Nurul siapa Bu? Nurul Aren Nasution. Oh iya. Nanti Ibu rutin di sini ya? Iya. Nanti mereka di sini juga. Insya Allah. Baik ya, baik Bapak, Pak Fajar mungkin boleh ikut nanti ke dalam ya, karena istrinya ini ya. Kecuali kalau Kak istri nggak boleh. Ya. Baik, yuk kita masuk ke ruangan. Aduh, Fajar. Ded, ya kan. Dikit. Hati-hati di sini ya, jangan sampai jatuh lagi ya. Mohon satu asistennya pegang ini. Ya. Sip. Ya. Baik ya, pegang ini saya. Oke, baik. Masih kurang tinggi. Iya kayaknya. Iya? Iya. Kurang tinggi. Apa lagi? Bantalnya ada lagi nggak bantal? Minta suami dong Nurul. Butuh pangkuan suami. Iya. Gak perlu, itu nanti di rumah. Nurul bahaya banget itu. Ya, perhatikan posisi pasti ya. Itu penting ditanyakan, ya. Ya, jangan nanti langsung aja main suntik, main apa kan. Sedangkan pasiennya udah begini gitu kan. Nah, ini penting sekali, nilainya tinggi. Itu termasuk nanti sikap profesional nilainya, ya. Oke, jadi udah Ibu udah nyaman? Dulu. Oke, baik ya. Bapak senyum dong. Pertama ada Bapak juga. Biasanya kalau perempuan ya Pak, kalau laki-laki biasanya baru cemburu dia. Ya kan, kalau objinnya laki-laki masih ada objin kan. Kita juga spesialis maternitas itu juga ada yang laki-laki. Ada yang laki-laki. Ya, ada beberapa orang gitu ya kan. Nah, itu ada namanya kita Bang, itu namanya panggilnya Bang Munep ya, orang Medan. Itu punya klinik banyak banget di Medan itu. Tapi yang kerja ya ini semua tim-timnya dia cuma hanya punya kliniknya doang. Karena dia punya gelar SPMAT, spesialis maternitas.
Gitu. Jadi ya. Terus kita mulai yang pertama. Kita periksa adalah rambut ya. Nah, lihat rambutnya, oh nggak ada masalah. Ya, rambutnya tidak ada berketombe, ya, kemudian juga tidak ada rontok, tidak seperti rambut jabu. Ya, aman, bagus. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bawah, gitu ya kan, di jidatnya nggak ada masalah, gitu ya kan. Kemudian juga ke mata, kita mulai lihat matanya seperti apa ya. Pertama adalah anemia, karena ibu hamil rentan ya. Bagian atas fundus ibu. Ya. Yang kedua gunanya apa? Untuk melihat, mengetahui usia hamil. Nah, nanti seperti apa nanti kita pakai kamu. Ya, ibu jelaskan ini. Ya. Yang ini yang belakang paham? Bisa ya, bisa lihat ya. Terus yang kedua baru Leopold 2. Leopold 2 itu gunanya apa? Nah, posisi dulu ya. Posisinya seperti Leopold 1, kaki kiri di depan. Kita menghadap muka pasien, ibu masih posisinya seperti ini, ya, ditekuk. Nah, kita menentukan di mana letak punggung janin, di kiri atau di kanan, ya. Nanti caranya kita pakai tangan, ya. Yang ketiga, Leopold 3. Leopold 3 itu adalah untuk menentukan apa yang ada di bagian bawah, dan mengarah ke jalan lah. Apakah itu kepala, nanti atau mungkin kaki. Kalau kaki sungsang, kalau kepala normal. Nah itu kita lihat ya. Posisi kita sama masih. Kaki di depan menghadap muka ibu masih seperti ini. Paham? Dan di sini paham? Ya. Oke. Kemudian Leopold 4. Leopold 4 gunanya apa? Leopold 4 ini kita lakukan kalau Leopold 3 sudah masuk ke jalan lain yang bagian bawah atau sudah masuk ke PAP, itu atas pang. Ya. Nah, caranya nanti kita lihat di kantong. Posisi kita berubah. Kita menghadap ke arah kaki ibu. Kaki ibu diluruskan. Terus ya bu, kayak gini posisi. Ya, bukan lagi seperti yang tadi. Kita menghadap ke kaki ibu, kaki kita berarti yang kanan di depan, bukan begini, ya. Ya, kalau tadi kaki kiri di depan, kalau ini kaki kanan di depan, ya. Jadi sampai ke posisi itu dilihat nanti saat uji, itu ya. Aha. Oke, sekarang kita Bu Nurul boleh duduk, ya, kita pakai kantong. Nanti kasihan bayi. Duduk situ aja. Papa, ini aja, bismillah. Ngaruh nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Berdiri dong. Ini yang sakit gimana dong? Atau nggak turun aja lah? Turun. Kasihan yang belakangnya nggak bisa. Oke, sebentar ya Pak, Papa aja. Ya. Pak Fajar. Yang Pak Fajar boleh taruh dulu Pak. Bentar ya Pak. Samsul. Ya. Gak tahu apa-apa. Ke bawah. Luas jadi. Oke, ya. Nah, sekarang ini angkat tidur gede ini ya. Ini ya. Nah, kita tadi ya. Ini anggap menurun ini ya. Menurun ngomong ya, nanti kalau ditanya terus ya. Oke, baik. Ini menurunnya lagi tiduran. Nah, oke. Baik, ya. Nah, sekarang kita tadi Leopold 1. Kaki kiri. Ya, oke, baik. Sekarang kita mulai. Ya, ini kan ditutup ya tadi. Oke, kita mulai tadi. Yang pertama kita siapkan. Kan? Taruh alat di sini. Jangan jauh-jauh, nanti bingung, ya. Dekatkan alat, itu adalah salah satu tips untuk cepat melakukan suatu tindakan, ya. Baik, kita di sini tangan kita begini, ya. Kita cari kumpulkan sejauh mana perut itu atau abdomennya ibu diisi oleh janin. Ya. Sampai di sini, kenapa? Karena banyak ibu yang gendut, asetnya banyak, aset lemaknya maksudnya, ya kan? Jadi jangan kita terkejut.
pecah nanti. Itu kan yang diukur jadinya apa? Lemak ini. Yang agak gendut jangan senyum-senyum ya. Ya, nah jadi seperti itu. Atau sebaliknya ibunya, bayinya gede, kan? Ya, nah, jadi kita harus hati-hati. Betul-betul rasakan dengan pasangan. Tapi sejauh mana ini terisi oleh janin. Nah, sudah. Baik. Tangan kiri tahan, tangan kanan ngambil meteran. Ya, oke lah, bisa lihat silakan. Nah, meterannya yang kecilnya di bawah, jangan yang gedenya di bawah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul aktual, nyata. Ya, kalau enggak nanti kita rekayasa. Sedikit lagi gitu, mana gede dah. Ini enggak ya? Jadi betul-betul ini original, jadi tidak dibuat-buat ya. Oke, jadi ini yang kecilnya di bawah, ini. Dari sini processus sicoideus kita tarik ke arah simfisis pubis. Ini ada di dekat vagina, ini ada tulang paling atas. Di tulang itu. Ya. Nah, sampai di sini. Oke. Oh, Bu ada berita ya sampai. Oke, terus kemudian lalu kita balik. Nah, balik. Ya. Nah, pas balik kita lihat tuh hasilnya. Oh, ternyata 32 cm. Ya. Oke, 32 cm. Ya. Nah, ini simpan dulu aja. Buat apa 32 ini? Untuk menentukan nanti usia kehamilan. Ya. Baik. Usia kehamilan itu udah belajar kemarin? Oke, bagaimana rumusnya? Dalam bulan dan dalam minggu atau pekan? Siapa yang masih ingat? Ya? Iya. Kalau minggu berapa? Formulanya, rumusnya? Itu untuk hasilan persalinan. Kalau ini untuk usia. Apa ini? Itu bisa kita lihat dari tinggi dari hati-hati juga bisa. Tapi kan dulu. Kalau ini bisa juga menentukan usianya berapa. Siapa yang tahu rumusnya? Delapan per 7 kali per 9. 36,5, jadi sekitar 37 minggu kurang ya. Oke. Nah, kita formula dalam berapa tuh per bulan? Jadi 32 dibagi 32 dibagi 32 dibagi 3,5. 9,1 ya. Jadi 9 bulan ya, 9 bulan itu berapa pekan? 9 bulan Ayo. Sama nggak? sama. Tadi kan 36,9. 36 kurang lebih gitu lah. 36 lebih dikit lah. Ini jadi kan pekan, jadinya 36 juga. Ya kan? Cuma satu sebutannya dalam bulan, satu sebutannya dalam minggu. Paham? Ya? Jadi itu harus di keluar kepala. Tinggal bagi gampangan. Ya gampang. Ya? Oke. Ada yang ditanya yang di belakang? Cukup? Nah, terus kemudian yang kedua, tadi apa gunanya untuk level 1 menentukan apa yang ada di bagian atas. Tadi kan bisa cari tuh. Oh, satu. Oh, ini adalah kecil. Jemari, jari-jari. Itu adalah kaki. Ya? Nah, berarti kita pegang satu. Berarti bagian atas itu ada kaki. Berarti kan di pikiran kita bawahnya ada kepala, ya kan? Nah, tapi kan belum pasti. Nanti baru dipastikan dengan level 2. Paham? Paham ya? Oke. Selesai level 1. Level 2. Baru datang. Boleh ngambil Oke. Level 2 untuk menentukan punggungnya di mana. Tadi gini, ya. Bu Nurul? Iya. Ya, kita lihat ya.
ya Bu, di mana letak punggungnya si janin ya. Ya, Pak Fajar, kita lihat ya. Nah, kita tahan satu tangan kiri, yang tangan kanan kita raba-raba. Rasakan ya. Ya, rasakan. Oh, ini kayaknya kecil-kecil nih. Oke, memastikan kita ini tahan lagi. Ini yang kita raba-raba. Oh, ini kayak papan, luas. Ya, keras. Tapi punggung kan luas. Betul kan? Oh, luas, keras. Oh, ini punggung. Ya kan? Nah, oke, Bu Nurul, ini tangannya. Nah, boleh Bu Nurul, Ibu pegang ini. Bisa nggak? Luas kayak papan. Iya Bu ya? Ya. Nah, jadi ini ya Pak. Jadi di sini Pak Hajar, punggungnya di kanan. Ya. Tadi kita adalah ibu yang jadi patokan karena kita. Jadi bukan kita. Kalau kita kanannya sini kan. Tapi yang menjadi patokan itu puka-pukinya adalah ibu. Paham? Ini sudah. Bukan. Berarti kan di sini kaki, di sini punggung. Nah, itu kan ada di luar kepala kita. Ya kan? Nah, kita berharap di sini adalah kepala. Baru kita level 3. Level 3 gunakan satu tangan. Tangannya ini posisi seperti yang tadi, ya. Kita menentukan apa yang ada di bagian bawah atau menuju jalan lahir. Nah, tangan ini gimana Bu? Boleh pegang, nggak pegang juga nggak apa-apa. Nah, jangan. Ya. Oke. Nah, ini kayaknya bulat, keras, penting. Kayak kepala batok kelapa. Ya. Tadi itu ada. Ya. Nih, Pak Fajar boleh pegang, ya. Nih rasain. Ya Pak ya, keras kan? Ya, nah jadi ini kepala, berarti nggak sungsang ya Pak Fajar. Jadi ini normal. Ya Bu Nurul? Ya. Nah gimana kalau itu ada 2 Bu, seperti kepala itu? Nah, tapi nanti kita bahas. Ini yang normal, oke? Terus, nah Ibu ada keturunan kembar Bu? Enggak ada. Enggak. Ya, ada Pak? Enggak. Nah, jadi udah kita lihat sini. Oh, kepala ya bagian bawah. Kemudian yang kedua dari tujuan yang level 3, apakah bagian bawah ini masih bisa digoyangkan atau tidak? Ya. Maksudnya apa? Karena nanti kita melihat apakah bagian bawah ini udah masuk apa tidak ke jalan lahir. Atau belum, dari cara kita menggoyangkan. Nah, sekarang kita goyangkan. Oh, ini masih bisa digoyangkan. Berarti belum masuk. Kalau belum masuk, perlu nggak level 4? Tidak. Nah, ini biasanya banyak yang salah. Ya, siapa yang nggak konsen hari ini, dia lupa. Ya, saat kita goyangkan, tidak lagi bisa digoyangkan. Berarti sudah masuk ya, ke jalan lahir. Kalau udah masuk perlu nggak level 4? Perlu. Paham? Paham apa paham ini? Paham. Ya, oke. Sekarang kita anggap pas kita goyangkan ini kepala. Pas kita goyangkan ternyata tidak lagi bisa digoyangkan. Kita lanjut ya, Pak, Bu Nurul. Ini sepertinya udah masuk Bu, udah nggak bisa digoyangkan ya Bu. Nah, kita lanjut ya, Pak. Oke, kita pindah posisi. Ibu kakinya tolong diluruskan. Namun sebelum Ibu meluruskan kaki, kita cek DJJ dulu ya Bu. Ya, biar didengarin oleh Pak. Ya. Baik, kita ambil. Ya. Kita ambil jeli. Jelinya nggak bisa. Kurang alatnya. Ya, oke, nggak apa-apa, kita anggap aja ini jeli ya. Jeli. Ya, udah kasih. Gimana kita lokasi untuk mendengarkan DJJ? Nah, itu kan begini di dalamnya. Tangan, kalau seandainya begini tadi kan ini di sini kanan. Nanti begini dong ibunya, bayinya, ya nggak? Nah, kalau bentuk DJJ, denyut jantung janin itu di sini, pundaknya. Nah, berarti kalau posisi kepala di sini, punggung di sini, kaki di sini, berarti kita naruhnya di. Paham? Paham. Nah, udah, akhirnya kita udah dapat posisinya. Kita ambil jeli. Pura-pura jelinya mana? Ini aja ya. Ini, ya kan?
Terus kita langsung dengarkan. Ya, nanti sampai nanti ini berbunyi ya. Ini kan kresek-kresek karena memang nggak ada janinnya, apa ya? Gitu. Nanti kalau berjalan itu tak 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 kedengeran. Nah ya, nah ini dihitung 1 menit full, ya. Terus gimana bedanya dengan denyut jantung bu? Ya, kalau denyut jantungnya kita pegangin tangan ibu, pegangin ya bu Nurul, sini tangannya bu. Nah ya, oh kalau sama ini dengan yang kita pegang di nadi ibu, berarti itu nadi. Ya, kalau ini lebih kencang berarti dia paham ya? Ya. Nah, kemudian kita lihat sambil lihat jam. Harusnya kan di sini ada jam. Kemarin tuh ada jam di sini. Ya. Nah, kemudian kalau nggak ada berarti kita juga harus punya jam tangan. Kita hitung. Ya. Kalau pakai ini, tapi kalau pakai ini dia langsung di sini ada. Langsung angkanya 140, 150 ada di sini. Ya, oke, tapi ini karena nggak ada janinnya jadi nggak ada, ya, gitu ya. Oke, sip, paham? Oke, sekarang kalau pakai Linex bu, gimana? Nah, jadi kita caranya begini, kita taruh di sini, kita pegang tangan ibu, kita kalau ini sama dengan yang dari ibu berarti itu salah, ya, cari lagi sampai betul-betul dapat. Ya, sambil ini kita lihat di jam tangan, hitung berapa 1 menit. Oke, paham semua? Sudah kalau paham. Ya, nah selesai, kemudian baru yang call M4. Ibu udah, dulu kakinya diselonjorin, kita ke sini. Caranya begini. Tangan kita pakai 2. Masih ingat pelajaran fisika? Divergen, konvergen. Iya, kalau nggak fisika ya nggak ingat ya. Tapi ibu aja udah lama tamatan SMA-nya masih ingat tuh pelajaran ini. Karena paling suka tuh fisika, biologi, kimia, paling suka tuh 3 itu. Matematika, ya. Terus kita langsung begini, ya. Tangannya kita beginikan. Pas lagi seperti ini kan konvergen. Berarti dia masih rebus sedikit banget yang masuk, ya, sepertiga atau berapa yang masuk ke dalam hati, ya. Kalau pas lagi kita begini, tangan kita langsung begini, berarti separuhnya udah nih, separuhnya masuk. Tapi pas kita taruh aja di sini aja langsung tangan kita udah begini, gitu, berarti divergen begini, berarti masuknya sudah banyak dan itu udah siap-siap dibesar. Ya, Bu Nurul kayaknya masih sedikit bu masuknya, ya, dan ibu masih bisa nih untuk melakukan jalan atau segala macam. Ya, nanti kita cek dulu juga air tutubannya. Kalau air tutubannya sudah pecah, nggak boleh lagi ibunya turun dari tempat tidur, ya, menunggu masa persalinan. Tapi kalau seandainya belum merembes atau pecah tutubannya boleh, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nanti kalau di INC ada lagi tulisannya lagi nanti ya. Nah kemudian kita lihat lagi ekstremitas apakah ada varises. Belum ada varises ya? Nggak ada, aman, alhamdulillah. Kemudian kita juga lihat kakinya ada edema apa enggak. Ibu nggak ada ya, tensinya tadi juga normal, nggak ada keturunan tensi tinggi juga ya bu ya? Nggak ada. Bapak juga nggak ada ya Pak Fajar ya? Oke, aman ya. Kemudian juga kita lakukan refleks. Ya. Jadi nanti kalau ibunya udah nggak bisa lagi turun dari tempat tidur karena tubuhnya pecah, berarti kita mengukurnya itu silangin aja kakinya. Silangin kakinya. Kita ya betul. Jadi nanti kan kakinya agak menggantung, kita langsung lakukan di sini. Ya. Oke, sekarang anggap Ibu Nurulnya masih bisa berdiri ya kan. Sekarang Bu Nurul sini duduk aja, duduk arah duduk saya, duduk ya. Oke, gimana caranya? Kita lakukan sehari dulu ya. Ini ya, jadi bukan di sini.
Ayo, santai dulu. Dulunya santai. Pak Fajar, bikin nih. Sini relax. Enggak goyang-goyang. Kayak gini kan coba yang mana? Coba. Naik aja coba. Tadi yang katanya Ayo Bu, coba aja. ya. Aja. Kayak Ini aja nih yang pakai jilbab ya, pakai celana. Pak, dikasih makan apa ini? Suruh. Ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, gerak kan? Apa ini dulu tadi? Satu lagi. Dilatih. Hah? digoyangin ya. Ya, yang keduanya baru dia kena kesakitan kali baru digoyangin sama dia. Yang pertamanya enggak. Akan kelihatan itu spontanitasnya. Bagus ya. Mungkin karena ini tadi tegang kali. Ya. Saya deg-degan kan. Jadi seperti itu ya. Nanti coba aja dengan masing-masing. Oke. Baik, kemudian terakhir di Babinski. Babinskinya itu di tapak kaki. Tapak kaki kalau bisa ini yang warna oranye. Yang segitiga oranye. Itu lebih enak karena kalau ujungnya kita bisa pakai untuk melakukan goresan di bagian ini juga bisa, tapi saya mah lebih familiar yang orange dulu. Ya, di kakinya nanti ibu kita ginikan, ya. Nanti kalau dia langsung begini juga, adalah tandanya bagus. Ya, oke. Ya, baik Bu Nurul, Pak Fajar, alhamdulillah selesai.